Halo marketing antusias, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka. Di video kali ini kita akan membahas tentang pola bahasa hipnosis untuk customer service. Jadi kita akan untuk customer service. Jadi kita akan memanfaatkan pola bahasa yang biasa kita pakai untuk keperluan hipnosis ya, bisa hipnoterapi, hipnosis permainan, tapi benang merahnya sama. Nah, ini diaplikasikan untuk konteks mereka yang berprofesi sebagai customer service. Customer service masih ada kaitan yang cukup erat berkaitan dengan marketing ya. Bahkan suatu produk bisa menimbulkan kesan atau image tertentu bagi para penggunanya, juga sangat erat kaitannya bagaimana tentang pelayanan customer service yang ada. Nah, untuk memanfaatkan pola hipnosis ini, yang pertama yang bisa Anda lakukan adalah ada di hipnosis yang dimana memberikan prinsip bahwasannya emosi ya, sekali lagi emosi ini bukan amarah, tapi emosi ini adalah perasaan. Nah, emosi itu menular. Jadi customer service itu sering menangani berbagai macam hal berkaitan antara produk atau jasa yang mereka layani ya, dan ya berbagai macam background kenapa seseorang bisa menghubungi customer service tersebut. Misalnya komplain kah, misalnya pertanyaan mengenai suatu produk, misalnya ada keluhan, misalnya berkaitan dengan purna jual, garansi dan lain sebagainya. Nah, emosi ini menular. Setiap orang tadi yang menghubungi customer service tadi memiliki tujuan ya, memiliki motivasi yang berbeda-beda. Seperti saya jelaskan tadi, entah itu komplain, entah itu pertanyaan, entah itu kaitannya keluhan, entah itu saran, kritik atau apapun, atau sesuatu yang sifatnya ingin, misalnya terkadang customer service juga bisa saja melayani seseorang yang ingin membeli kembali produk tersebut atau apa saja. Nah, hal tersebut Anda sesuaikan ya. Jadi dari intonasinya, dari gestur Anda, misalnya Anda bertatap muka secara langsung ya, ini juga body language itu merupakan salah satu pola hipnosis secara bukan secara verbal ya, tapi secara visual dan akan mempengaruhi. Jadi ambil contoh, misalnya Anda menangani seseorang yang mungkin komplain ya, entah karena satu dan lain hal begitu ya, kaitannya dengan produk yang Anda layani gitu ya. Anda sebagai seorang customer service, Anda posisikan diri Anda ya, menghadapi sosok yang sedang dalam tanda petik misalnya marah. Jangan menunjukkan gestur yang dimana Anda seperti seolah-olah menantang begitu ya, atau mungkin volume suara Anda, intonasinya sebisa mungkin membuat mereka lebih sabar, lebih bisa mengontrol emosi. Demikian halnya ya tujuan-tujuan yang lainnya, misalnya ya seseorang yang merasakan rasa senang ya, merasakan kepuasan dengan produk yang Anda jual misalnya ya. Anda sebagai seorang customer service ya juga harus menunjukkan secara gestur, secara pola kalimat, secara intonasi, secara volume, itu Anda sesuaikan dengan emosi yang ingin Anda bangun di situ ya. Selain dari emosinya, emosi ini jadi secara keseluruhan ya, secara bagaimana Anda nanti memposisikan diri Anda dan gaya bahasa Anda dan volume, intonasi dan lain sebagainya. Selain itu juga bahasa yang Anda gunakan ya, ada teknik yang disebut dalam hipnosis ini sebagai teknik mirroring ya. Jadi Anda melakukan mirror ini kaca ya. Jadi seolah-olah mereka bercermin ya, mereka ya yang sedang Anda hadapi, dan Anda sebagai seorang customer service coba perhatikan bagaimana gaya bahasa mereka, bagaimana mereka berkomunikasi, berinteraksi. Dan ada satu teknik mirroring yang cukup ampuh, namun jangan terus kemudian selalu dilakukan terus-menerus ya. Jadi Anda ambil satu kata atau maksimal satu kalimat yang mereka ucapkan, Anda ingat-ingat, terus kemudian Anda munculkan kembali, Anda ucapkan kembali. Jadi Anda seolah-olah mereka ulang kata yang telah disampaikan oleh customer Anda tersebut ya. Jadi misalnya mereka bertanya tentang kelebihan gitu ya, dan segala macam. Jadi Anda wujudkan nanti
di akhir-akhir kalimat ada kata dari mereka yang Anda ambil. Oke, jadi Anda bertanya tentang kelebihan ya Pak ya, misalnya, atau mereka menanyakan atau mereka komplain juga, misalnya produknya kok rusak. Oh, jadi produk yang Anda terima selama beberapa hari ini, baru beberapa hari Anda gunakan, rusak ya Bu ya. Jadi ada kata yang menghubungkan antara mereka, atau kalimat juga boleh ya, tapi sekali lagi jangan terus-menerus. Ada yang menyebut ini juga dengan teknik BO dan lain sebagainya. BO ya, menirukan omongan orang yang mereka hadapi ya, semacam seperti itu, tapi jangan persis plek seperti BO lah, kan kita manusia, kita punya kreativitas dan akan sangat aneh gitu ya. Ini berhadapan dengan customer service, manusia bukan robot yang hanya bisa menirukan apa perkataan mereka. Nah, kreativitas Anda perlu dibangun, dan ini cukup efektif juga untuk menjalin kedekatan, untuk menjalin tadi ya, dari yang pertama Anda sesuaikan Anda menginginkan emosi semacam seperti apa gitu ya. Terus kemudian yang kedua, gaya bahasanya coba Anda tiru ya, atau beberapa kalimat, beberapa kata yang mereka gunakan coba Anda pakai semacam seperti itu. Nah, itu bisa Anda praktekkan ya dalam customer service yang Anda jalani. Ini masih sangat umum sekali, karena bisa jadi untuk menghadapi komplain, untuk menghadapi keluhan, untuk menghadapi pertanyaan, untuk menghadapi repeat order dan lain sebagainya. Customer service itu secara spesifik mungkin akan berbeda-beda, namun secara general tadi ya, dua hal ini cukup penting ya untuk menjalin kedekatan, untuk bisa memberikan respon emosi atau perasaan sebagaimana ingin Anda buat dalam kesempatan tersebut dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi dua hal ini sangat prinsip ya, ini merupakan pola bahasa hipnosis yang bisa Anda gunakan untuk di awal. Nanti ada beberapa pola bahasa lain yang secara spesifik, tapi ya berkaitan dengan itu tadi ya, tujuan dari customer Anda menghubungi Anda sebagai seorang customer service ya. Jadi silakan Anda like, comment, subscribe. Jangan lupa juga untuk klik icon loncengnya supaya tidak ketinggalan di kesempatan yang lain. Nanti kita akan membahas tentang pemanfaatan pola bahasa hipnosis ini spesifik untuk case-case tertentu dan kaitannya dengan background Anda sebagai seorang customer service. Oke, saya rasa itu ya. Dan bagi Anda yang ada pertanyaan atau apapun itu, silakan Anda bisa menghubungi nomor WhatsApp kami ya. Di sana ada pelatihan, berbagai macam pelatihan ya. Silakan berkaitan dengan hypnomarketing ini, ada yang online, ada yang offline dan lain sebagainya. Untuk info lebih lengkapnya silakan Anda hubungi nomor WhatsApp kami atau kunjungi website kami di masterhypnotis.com. Sekian untuk video kali ini, sampai bertemu di video-video kita berikutnya.